Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Naraja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum statistika 2 modul 2 shift 2 yang dimana soal itu ada 6. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis secara sederhana itu adalah metode statistika untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data guna mendukung atau menolak suatu klaim tentang populasi. Uji ini membandingkan hipotesis nol atau H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek dengan hipotesis alternatif atau lambangnya HA yang menyatakan adanya perbedaan atau efek. Prosesnya melibatkan pengumpulan data, perhitungan statistik, dan pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi yang ditentukan. Uji hipotesis digunakan dalam berbagai bidang untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, hipotesis nol itu merupakan pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan pengaruh atau efek dalam suatu populasi. Terus, eh, hipotesis nol ini bertindak sebagai asumsi awal yang diuji dalam analisis statistik. Terus, jika ada cukup bukti untuk menolaknya, maka hipotesis ini diterima. Contohnya itu kayak rata-rata tinggi siswa tinggi siswa di kelas A adalah 160 cm. Nah, kalau yang hipotesis alternatif itu merupakan pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan pengaruh atau efek dalam populasi. Dia hipotesis alternatif itu bertentangan dengan hipotesis nol dan akan diterima jika terdapat cukup bukti untuk menolaknya. Terus biasanya itu bisa bersifat satu arah, bisa lebih besar atau lebih kecil, atau dua arah tidak sama dengan nilai tertentu. Contohnya itu ya rata contohnya sama seperti yang tadi, yang nol itu, hanya saja bedanya eh, contohnya itu rata-rata tinggi siswa di kelas A lebih dari 160, bisa juga kayak kurang dari 160. Nah, jadi hipotesis hipotesis nol itu berfungsi sebagai dasar untuk pengujian, sedangkan hipotesis alternatif itu digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan atau perbedaan yang signifikan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Ada yang nol sama ada yang alternatif. Selanjutnya, yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikansinya itu, tingkat signifikansinya dulu. Itu yang alfa, kayak ada 0,05 atau berapa persen lah pokoknya. Terus yang ketiga, kita memilih uji statistik yang sesuai. Ada uji T atau uji Z. Terus selanjutnya itu menentukan daerah kritis atau nilai kritis berdasarkan distribusi yang digunakan. Selanjutnya ada menghitung statistik uji berdasarkan data sampel. Selanjutnya ada membandingkan dengan nilai kritis untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Selanjutnya yang terakhir itu membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. Yang, yang nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi, left tail test itu uji satu sisi, di mana daerah kritis ada di sisi kiri distribusi, itu menguji apakah parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Sedangkan kalau right tail test itu uji satu sisi di mana daerah kritis ada di sisi kanan distribusi. Itu menguji apakah parameter lebih besar dari nilai tertentu. Dan yang two tail test itu eh, uji dua sisi, di mana daerah kritis ada di kedua sisi distribusi. Itu menguji apakah parameter berbeda dari nilai tertentu, baik lebih kecil atau lebih besar. Dan nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama itu eh, kayak sebuah perusahaan makanan itu eh, mengklaim ada berat rata-rata satu bungkus itu biskuit satu bungkus eh, 200 gram. Nah, sedangkan untuk menguji klaim itu seorang pengawas itu mengambil sampel 30 bungkus rata-rata.
secara acak dan menemukan bahwa rata-rata beratnya itu 198 atau 202 gram dengan standar deviasi 5 gram. Nah, untuk HO-nya itu, hipotesis nolnya itu, rata-rata berat biskuit 200 gram, tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang HA-nya itu alternatif, rata-rata berat biskuit yang tidak sama dengan 200 gram. Jika hasil uji coba hipotesis menunjukkan bahwa perbedaan signifikan, maka perusahaan perlu menyesuaikan proses produksi untuk memastikan berat sesuai standar. Nah, untuk yang kedua itu, eh, contohnya seorang guru itu ingin mengetahui apakah metode belajar baru yang diterapkan dapat meningkatkan nilai ujian siswa. Nah, ia membandingkan nilai 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 rata-rata sebelum dan sesudah metode diterapkan. Nah, untuk yang hipotesis nol itu, metode belajar baru tidak meningkatkan nilai ujian siswa atau tidak ada pengaruh signifikan. Nah, atau selanjutnya ada yang alternatif itu, metode belajar baru meningkatkan nilai ujian siswa dan itu ada pengaruh signifikan. Eh, Untuknya itu, jika hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai ujian meningkat secara signifikan, maka metode baru dapat dianggap efektif dan diterapkan lebih luas. Dan yang terakhir untuk nomor 6 itu, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krim tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Jadi kita menggunakan eh, software RStudio itu, yang pertama-tama eh, kita memasukkan apa yang diketahui dari soal tersebut menggunakan sintaks seperti ini. Dan ini kita sudah memasukkan sintaks apa yang diketahui dari soalnya itu. Yang dimana kita menentukan komponen berdasarkan soal, N-nya itu 50, dari 50 porsi, terus M-nya itu 20, tidak melebihi 20 gram, X bar itu 21,5 gram, dan standar deviasinya itu 1,5 gram. Selanjutnya, yang kedua itu kita mencari nilai kritisnya dulu dari si alfanya itu, serta menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0 menggunakan sintaks seperti ini. Dari ini kita sudah masukkan sintaks mencari nilai kritis dan menghitung batas kritis. Nah, itu yang dimana untuk sintaks nilai kritis itu, alpha sama dengan 0,05 nih dari signifikansinya itu. Lalu z dot alpha sama dengan q norm 1 kurang alpha. Lalu selanjutnya, sintaks menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Itu dimana sintaksnya itu X kritikal, eh, M ditambah eh, Z Z alpha dikali sigma dibagi SQRT N. Lalu ya selanjutnya kita memasukkan sintaks menghitung Z beta kesalahan tipe 2 menggunakan sintaks. Dan ini kita sudah memasukkan sintaks terakhir yang dimana kita menghitung Z beta itu kesalahan tipe 2. Jadi Z beta itu sintaksnya itu X kritikal kurang rata-rata X bar dibagi sigma dibagi SQRTN. Terus beta itu P norm, itu menandai probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 itu benar. Lalu kita run aja semuanya dan ini didapatkan hasilnya, nilai kritisnya itu 1,644854, dan itu dan selanjutnya untuk menghitung batas kritis rata sampel itu 20,34893, dan menghitung Z betanya itu 2,87894. Jadi seperti itu cara pengerjaan nomor 6.
Eh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pengerjaan tugas mingguan dari statistika 2, shift 2 modul 2. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.